Nah, beberapa faktor ya yang jadi penilaian di SNBP nih. Nanti kita lewat aja ya, kita bahas yang penting-penting. Nah, SNBP ini ya udah jelas seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi dilihat dari mana aja nilainya, nilai akademik dan prestasi ya. Terus biaya ditanggung oleh pemerintah, memang gratis ya. Kuotanya minimal 20% ya untuk yang lolos. Next. Ini terkait pendaftaran ya. Nah, ini yang berkaitan dengan PDSS itu sebenarnya jalur SNBP. Jadi PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ya fungsinya untuk apa tuh ya? Jadi basis data ya, rekam jejak, kinerja sekolah, nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Tadi ya yang dari kuota SNBP. Ya, tiap sekolahnya itu dinamakan siswa eligible. Terus, nah PDSS ini harus memang benar-benar jujur ya diisinya oleh sekolah ya. Tuh ya, kebenaran datanya diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Karena apa? Data nilai rapot ya, prestasi siswa itu yang inputnya gitu ya ke website itu adalah dari pihak sekolah. Jadi yang menentukan nanti pemeringkatan dia sebagai ranking pertama di IPA, ranking 10 dan seterusnya ya, yang bisa berhak mengikuti SNBP itu adalah dari data ini yang diisikan pas PDSS ya. Gitu. Next ya. Nah, SNBP menggunakan raport serta prestasi akademik dan non akademik. Nah, jadi bisa tuh nanti melampirkan ya sertifikat prestasi baik yang akademik maupun non akademik. Dan detailnya berapa ya? 3 prestasi terbaik ya. Jadi nanti yang diupload itu 3 prestasi terbaik. Nah, buat teman-teman yang belum punya prestasi atau sertifikat, nah akan lagi ngadain olimpiade festival ya, olimpiade nasional spesial SNPMB batch 2 ya. Jadi kalau mau daftar ya buruan dan pilih olimpiadenya biar nanti bisa dimasukkan pas di SNBP. Kemudian next ya. Nah, ada aturan yang memang khusus ya sekarang. Di tahun ini aturannya lumayan ketat ya. Karena kalau tahun lalu biasanya gitu ya, tahun lalu 2023 itu yang lolos di SNBP masih bisa daftar di jalur mandiri. Nah ya. Nah, kalau sekarang ya, kalau kalian lolos nih misalkan di jalur SNBP, itu tidak bisa mendaftar di jalur mandiri di PTN manapun nih guys. Jadi lumayan berat nih ya kalau kalian udah lolos di SNBP. Nah, kemudian lanjut ya, lalu ada lagi ya. Jadi kalau misalkan lolos di SNBP 2024 2023 ya dan SNPTN 2022 ya, karena dulu namanya SNPTN. Nah, tidak dapat mengikuti SNBT 2024 gitu ya. Intinya kalau kalian udah lolos di jalur SNBP itu nggak bisa lagi ikut jalur SNBT dan jalur ujian mandiri ya. Itu udah, jadi kalian udah di blacklist gitu. Jadi makanya kalau nanti pemilihan jurusan itu yang sesuai dengan minat bakat teman-teman, biar nanti kalau lolos itu wajib diterima gitu ya. Karena kalau nggak diterima ya konsekuensinya tadi ya tidak bisa mendaftar ke jalur mandiri. Artinya kalau udah diterima di salah satu jurusan di jalur SNBP atau SNBT, kalian tidak diambil ya jurusan tersebut, itu sama saja kalian udah nggak bisa ikut lagi masuk PTN di tahun ini, bahkan tahun depan pun kayaknya mah, karena datanya sudah masuk gitu ya bahwa kalian sudah lulus gitu. Ini bagi yang lulus saja. Bagi yang tidak lolos di SNBP, di SNBT itu masih bisa gitu ya ikut di jalur selanjutnya, di jalur mandiri masih bisa. Kalau gagal di jalur SNBP masih ada jalur tuh yang SNBT gitu ya bagi yang tidak lolos gitu ya. Next ya, ini akreditasi yang tadi
ketentuan untuk sekolah ya. Ini kuota SNBP-nya dari ini nih ya, akreditasi A 40%, akreditasi B 20%, akreditasi C 5%, gitu ya. Next, ini lebih ke prestasi unggul. Nah, emang SNBP untuk prestasi unggul ya. Cuman ada juga yang dia ngelampirin sertifikat tapi bisa lolos juga gitu ya. Karena nilai rapotnya, karena track record sekolahnya juga ya cukup banyak hal-hal menjadi pertimbangan di kelulusan SNBP gitu ya. Oh ya, pemeringkatan siswa dalam sekolah ya, dengan menghitungkan nilai semua rata-rata mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5 kan ya. Next, ini lebih ke alurnya ya, kalian bisa pahami aja ya. Nah, kalian bisa memilih 2 program studi ya dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, jika memilih 2 program studi, salah satu PTN itu wajib berasal dari seprovinsi dengan sekolah teman-teman. Misalkan nih kalian dari SMA 2 Tasikmalaya, itu kan di Jawa Barat provinsinya. Nah, kalian bisa memilih PTN yang di luar provinsi Jawa Barat 1, yang di dalam provinsi Jawa Barat 1 gitu ya. Ke Unpad sama ke UGM masih bisa gitu ya. Nah, kalau ke UGM sama UNY itu nggak bisa gitu ya. Kalau karena harus salah satu provinsinya. Kalau memilih 2 program studi nih ya. Nah, kalau satu program studi di PTN yang berbeda itu nggak masalah gitu. Misalkan nih jurusan akuntansi ya, kalian hanya memilih satu jurusan aja nih, akuntansi di UGM sama UNY, nah itu baru boleh gitu ya. Paham kan, lumayan belibet ya ininya penjelasannya, karena emang seperti ini nih aturannya. Jika A, lalu jika di sini beda lagi gitu ya. Jadi ada harus memperhitungkan gitu ya untuk memilih program studi di SNBP. Next, nah ini ada yang harus melampirkan portofolio untuk yang dia memilih program studi bidang seni dan olahraga ya. Ini wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi bidang seni aja. Nah, yang ini ya. Bagi yang memilih jurusan ekonomi, manajemen ya, ilmu komunikasi enggak tuh ya, dan lain sebagainya enggak, yang enggak tertera di sini berarti enggak usah melampirin portofolio. Kalian bisa memilih itu banyak. Ada 76 PTN yang udah tergabung di SNPMB ini. Nah, catat aja jadwalnya ya. Sekarang lagi pengumuman kuota sekolah ya, udah dari kemarin. Lalu masa sanggah kuota sekolah. Nah, sekalian mulai PDSS. Ya, nanti siapa aja yang berhak mengikuti SNBP di sekolah kalian kelas 12 itu akan dilihatkan. Pendaftaran SNBP, ingat aja tanggal pemilu 14 Februari sampai 28 Februari. Kayak pemilihan jurusan ya, ngisi dashboard gitu ya, di secara individu aja. Ini mah sama siswanya ya. Lalu nanti hasil SNBP-nya diumumkan 26 Maret. Gitu ya. Kang harap teman-teman bisa memaksimalkan ya untuk jalur SNBP ini ya. Karena lumayan enak gitu ya kalau udah lolos di SNBP mah. Udah pasti masuk PTN, udah regreg gitu ya. Gak usah mikirin lagi soal-soal tryout UTBK ya, gak usah bimbel dan sebagainya. Tinggal rebahan gitu ya, banyak menunggu waktu kelulusan SNBP kan Maret, kuliah biasanya mulai Agustus. Nah, selama apa ya, April, Mei, Juni, Juli itu ya 4 bulan kalian ada waktu kosong gitu ya untuk yang lolos SNBP. Nah, makanya maksimalkan ya. Kang harap teman-teman bisa yakin dan perlunya menakar peluang gitu ya untuk lolos di SNBP itu penting. Nah, makanya yuk gitu ya join program Fokus SNBP batch 2. Ada promonya juga ya, harga spesial. Ini kelas premium ya. Nanti ada
bimbingannya juga, konsultasi, cara analisis rapot, penentuan jurusan ya, karena penting tadi, karena ketika kita lolos di jurusan A gitu ya, itu wajib diambil, karena kalau enggak itu nggak bisa ikut SNBT dan ikut ujian mandiri. Itu yang perlu dicatat gitu ya untuk teman-teman, kenapa perlu penting banget memilih jurusan gitu ya. Dan semangat buat teman-teman ya, jangan lupa terus untuk belajar dan prepare untuk UTBK-nya juga ya, karena SNBP ini kecil ya peluangnya, minimal 20% kan ya. Jadi jangan terlalu berharap besar juga untuk kelolosan di SNBP ini ya. Kalau mau berharap 60% aja harapannya gitu ya, karena kalau harapannya terlalu tinggi, saya yakin banget lolos 90% nih, 100%. Nah nanti takutnya ketika tanggal 26 Maret ini banyak yang gagal dan kecewa ya, udah ekspektasi tinggi lolos tapi malah nggak keterima. Lihat temen sebelah gitu ya, keterima di jurusannya gitu ya, atau ada yang dia di kelasnya biasa-biasa aja masuk ke PTN yang dia pilih gitu ya. Banyak sekali faktor kelulusan di SNBP. Makanya yuk gitu ya, ikut program fokus SNBP biar tahu nih, biar kalian nggak ketinggalan info tentang SNBP ini. Ya sekian, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komen. Nanti Akang mau ngadain bootcamp ya insya Allah. Jadi bootcamp kita beberapa hari ngejelasin masuk PTN ya, tentang KIP kuliahnya juga, tentang jalur-jalur di masuk PTN, ada SNBP, ada SNBT, ada ujian mandiri, ada SMPTN Barat gitu ya. Terus ada beasiswa KIP kuliah, gimana cara pilih jurusan ya. Nanti Akang coba, ini baru rencana, mudah-mudahan bisa terlaksana dan teman-teman bisa join ya. Terus kalau misalkan belum punya sertifikat prestasi, bisa join ya, daftar di link Unsil Story atau di grup WA ya ada, supaya untuk menambah nilai value teman-teman untuk masuk di jalur SNBP gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.